Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Taqwa Kota Metro Lampung yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan semacam ini, pada malam yang ke-17 di bulan Rabiul Awal atau kita sebut dengan bulan Maulid, kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian diterima
serta dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita di malam hari ini sebenarnya tema yang saya yakin sudah disampaikan oleh muballigh yang lainnya. Akan tetapi karena pentingnya tema ini, maka tema yang semacam ini perlu senantiasa terus kita ulang dan kita sampaikan, dengan harapan apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa masuk ke dalam pikiran, bisa diterima oleh hati kita, dan yang paling penting pengamalan di lapangan untuk tema yang kita sampaikan ini betul-betul nampak dan terasa. Tema kita adalah indahnya perbedaan di dalam Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan dalam beberapa subbab judul pembahasan. Yang pertama, kewajiban bersatu walaupun berselisih faham. Ini tema yang pertama. Jadi pokok-pokok bahasannya saya sampaikan dalam beberapa pokok. Yang pertama, kewajiban bersatu walaupun berselisih faham. Yang satu dengan faham semacam ini, yang satu dengan faham semacam ini. Selama kita diikat oleh kalimat syahadat yang sama, maka kita wajib bersatu. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, yang akan kita bahas adalah hak yang wajib ditunaikan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi jangan sampai ketika beda masjid, ini yang umum terjadi ya, di Jawa, di Malang, di Kediri, Surabaya. Saya tidak tahu kalau di metro ini bagaimana. Kalau di tempat kami sana ada fenomena yang bikin tidak bisa tidur. Beda masjid, tidak saling tegur sapa. Beda ustadz, saling menjatuhkan. Beda kajian, beda kelompok dakwah, bukan saling menyokong tapi semakin saling menjatuhkan. Ini yang terjadi. Maka poin yang kedua, hak yang wajib kita tunaikan kepada orang yang masih memiliki level muslim. Jadi namanya masih orang Islam. Dan ini caranya Allah untuk mempererat hubungan antar sesama kaum muslimin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan sampaikan ternyata khilaf, perbedaan yang ada di antara manusia ini merupakan sunnatullah. Merupakan apa? Sunnatullah. Artinya antum mau kerja keras model apa, tidak akan manusia jadi satu, tidak mungkin. Mustahil. Terus apa yang kita lakukan? Ya bagaimana caranya agar perbedaan yang ada itu tidak menjadikan kita saling memusuhi. Ini yang ketiga. Jadi ternyata beda pendapat, beda cara pandang, beda dalam memahami dalil, itu merupakan sunnatullah yang nanti kita akan sampaikan beberapa contohnya. Sampai kalau antum mau tahu ekstrimnya, malaikat yang Allah sifati mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun,
malaikat yang tidak pernah ingkar kepada Allah, itu beda pendapat. Bayangin, malaikat yang tidak punya nafsu, akalnya jalan, pikirannya bersih, beda pendapat. Artinya ini merupakan sunnatullah yang tidak mungkin kita hilangkan. Cuma kemudian bagaimana cara kita menyikapi. Poin yang keempat, ini baru pembukaan sudah panjang ya. Poin yang keempat yang kita sampaikan nanti, sababul ikhtilaf, sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa sebabnya? Kalau kita mengerti sebabnya, insya Allah lebih lapang dada. Lebih apa? Lapang dada. Oh ternyata sebabnya ini, ya sudahlah, tidak apa-apa. Oh ternyata sebabnya ini, ya sudahlah, tidak jadi masalah. Memahami sebab perbedaan pendapat. Kemudian yang kelima, contoh perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka ini manusia terbaik sepanjang masa. Ternyata generasi terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Itu pun ada perbedaan pendapat di antara mereka. Lah masa orang Metro Lampung tidak boleh beda ya? Sahabat Nabi beda pendapat, apalagi yang Metro Lampung ini yang Masya Allah ini kan, ya insya Allah beda lah. Begitu ya. Nanti kita sampaikan itu. Dan yang terakhir, yang paling penting, poin yang keenam, amanah ilmiah. Apa yang keenam? Amanah ilmiah. Dan ini yang hilang dari mubalek kita saat ini, hilang. Yang dia sampaikan itu sekedar sesuatu yang mendukung pendapatnya. Yang tidak mendukung pendapatnya disembunyikan, tidak disampaikan. Nah ini masalah ini. Akhirnya muridnya tidak bisa berpikiran luas, tidak bisa berpandangan ramah terhadap perbedaan pendapat. Maka kami di Kediri sana dan kota sekitar bersama teman-teman itu punya hashtag. Hashtagnya apa? Kajian ramah lingkungan. Oh itu hashtag kami itu. Kita bikin hashtag begitu, setiap kita bikin flyer kajian, kita bikin pengumuman pengajian, kita tulis di bawahnya kajian ramah lingkungan. Karena apa? Apa ada kajian yang tidak ramah lingkungan? Ada. Tidak mau menerima orang lain yang berbeda, tidak mau mendengarkan pendapat yang tidak sama dengan kelompoknya. Ini tidak ramah lingkungan, ini ngawur ini. Dan ini tatorruf. Tatorruf itu ekstremis. Dan mohon maaf bahasanya begitu ya. Artinya beda dikit, ma'i au diddi, bersamaku, sependapat dengan aku atau musuhku. Nah ini poin yang keenam, amanah ilmiah. Dan akan kita sampaikan pada poin yang keenam, sikap ketika berbeda pendapat. Tujuannya apa? Agar perbedaan pendapat itu terasa indah. Antum lihat ya, pelangi di metro ada pelangi enggak? Ada. Jangan lambangnya LGBT tapi ya. Sekarang mengkhawatirkan ini. Kita lihat indahnya pelangi dibilang pro LGBT. Enggak. Pelangi itu kenapa indah? Karena warnanya beda-beda. Merah, kuning, hijau. Kemudian antum masuk taman bunga ya. Kalau semua bunganya merah, tidak seru. Harus ada kuningnya, ada hijaunya, ada bunga warna ungunya, indah. Dan kemudian kalau antum lihat di masjid, ornamen masjid ini, lihat ini Masya Allah ini ya, kuning, hijau, putih, biru, merah. Woi, parpol masuk semua di sini, Masya Allah ya. Semua ada. Tapi kelihatannya bagaimana? Bagus. Beda kalau antum bikin hitam semua atau bikin putih semua, kelihatan bersih tapi kurang menarik. Iya. Maka dari perbedaan itu kita ambil satu titik yang menjadikan perbedaan ini benar-benar menjadikan hidup semakin indah. Antum ya, kalau ketemu orang sejenis
sebulan bosen antum, ngini terus rek gitu. Ngerti bahasa Jawa ya? Harus, masa Lampung nggak ngerti ya? Antum akan bosen, maka bagaimana biar nggak bosen? Kadang-kadang ketemu sama orang yang gampang baper. Kadang-kadang ketemu sama orang yang Masya Allah nggak ada baper sama sekali, ngomongnya apa adanya. Kadang-kadang ketemu sama orang yang hatinya lembut, antum ngomong kasar dikit, nangis dia. Itu seru. Maka laki dan perempuan itu indah karena mereka berbeda, ya enggak? Coba, yang laki teriak di rumah, istrinya teriak juga, apa? Wih, pulang antum ke rumah orang tua antum ya. Ketika si suami teriak, si istri nangis, itu indah di situ. Artinya apa? Ada perbedaan di dalam rumah tangga. Sekarang yang pertama, kita mulai. Kewajiban untuk bersatu, walaupun kita ada sedikit perselisihan di dalam urusan fikih. Antum nanti pulang silakan buka surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana bagaimana kemudian kita ini sebagai umat Islam Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan satu tali. Talinya tali yang namanya agama Islam. Maka mohon maaf ya, terlepas antum sepakat atau tidak, dan saya tidak punya kepentingan di sini untuk antum sepakat dengan apa yang saya ucapkan. Saya tidak perlu sama sekali. Saya tidak akan maksa antum untuk kemudian sepakat dengan yang saya sampaikan. Saya sekedar menyampaikan secara ilmiah. Nanti berikutnya antum cocok atau tidak, itu sudah terserah. Karena kami juga punya moto. Motonya apa? Cocok pakai, gak cocok buang aja. Jadi tidak usah ngotot sekarang ini, percuma. Mau jadi dai ngotot, sholatnya yang lurus ya, ngotot orang tidak suka. Apalagi sekarang zamannya ini, antum ngotot dikit sama muridnya dibandingkan dengan kiai Google. Ustadz saya kok ngomong begitu ya, bagaimana pendapatnya kiai Google? Kalau tidak sama, woi disikat habis antum. Nah maka di sini hadirin, saya sampaikan mengenai teman-teman kita di Jama'atut Tabligh, tahu ya? Bagaimana dakwah mereka? Ada SOP-nya. SOP itu apa? Standar operasionalnya ada. Ketika mereka masuk ke rumah saudaranya, pertama kali mereka ucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu mereka katakan apa? Saya dan Anda terikat dengan satu kalimat, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai urusan. Tidak usah tanya madhabnya Syafi'i enggak? Enggak saudara ente. Tidak pakai. Setelah itu baru dibangun. Kami datang ke kampung Anda, kami adakan pengajian di masjid Anda juga, maka kami undang Anda untuk hadir bersama kami. Ringan. Nah maka Allah katakan di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Ini fi'il amr. Dalam ilmu usul fikih, al-amru yaqtadhil wujub. Perintah itu hukum awalnya adalah wajib. Ketika Allah katakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian. Dengan apa? Bihablillah, dengan agama Allah. Artinya kita fanatik dengan Islam, hukumnya wajib. Ingat loh ya, fanatik dengan apanya? Islamnya. Bukan dengan mazhabnya, bukan dengan kelompok pengajiannya, bukan dengan ustadznya, bukan dengan majelis taklimnya, bukan. Tapi wa'tasimu bihablillah. Ini perintah. Dan dikuatkan sama Allah. Dikuatkan dengan apa? Dengan larangan. Larangannya wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ada perintah berpegang teguh dengan agama Islam, ada larangan untuk bercerai-berai. Artinya apa? Artinya
apabila kita ini mengaku beragama Islam, maka kita punya tanggung jawab bersama. Untuk apa? Untuk saling berukhuwah. Ini perintah. Dan kalau sampai perintah dilanggar, antum kena dosa. Allah katakan jangan bercerai-berai. Ternyata apa? Ayo ke masjid takwa yuk. Aduh, mohon maaf ya, takwa ini syubhat. Akhirnya tidak datang ke takwa, pindah masjid lain. Atau ayo ngaji sama ustadz saya. Ustadzmu siapa? Ah, saya nggak suka. Ustadzmu celananya kebanjiran. Nah, ini artinya apa? Bercerai-berai. Dan ini dilarang oleh Allah. Tidak. Selama kita terikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita semuanya sama, umat Islam yang wajib bersatu. Ayat yang berikutnya di dalam suratul Anfal, dalam surat apa? Al-Anfal, pada ayat yang ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih. Allah katakan la tanaza'u, jangan saling berselisih. Karena ada, mohon maaf ya, nanti kita sampaikan juga, kerjaannya setan itu membisikkan ke telinga ketidakcocokan dengan orang lain. Satu masjid beda pengajian, gak cocok. Satu masjid, satu pengajian, milih-milih ustadz. Satu masjid, satu pengajian, satu ustadz, dilihat lagi apanya. Ini bisikannya setan untuk terus berselisih. Maka hati-hati. Yang hobi cari kekurangan orang lain, hobi mencari celah untuk munculnya perpecahan, ini temannya setan ini. Dicari terus. Kira-kira saya sama kamu bedanya di mana ya? Jadi yang dicari bukan persamaannya, tapi apa? Ketidaksamaannya. Dilihat cara sujudnya, dilihat gerakan jarinya ketika tahiyat, dilihat lagi duduk ketika rakaat cuma 2, tawarruk atau iftirash. Wih, ini subhanallah, hati-hati. Kalau yang kita cari bukan persamaan tapi perbedaan, jangan-jangan di sini sudah dimasuki apa? Setan. Kita tidak suka yang semacam itu. Kita takbir. Kaget saya. Kaget saya semua. Antum kalau mau takbir ngomong dulu. Sampai mana tadi? Maka hati-hati. Ini gayanya siapa? Setan. Karena Allah katakan wala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Apa yang terjadi? Fatafshalu, maka urusan kalian akan menjadi gagal. Kalau sudah gagal, wa tadhhaba rihukum, kekuatan kalian akan hilang. Berarti kita lihat, kekuatan umat Islam hilang itu dikarenakan kegagalannya. Gagalnya karena apa? Allah katakan niza'. Karena apa? Niza'. Niza' itu perselisihan. Kamu NU sih, anak Muhammadiyah, gak maulah. Oh, kamu sama-sama NU ya? Iya, tapi pondokmu bukan alumni saya gak suka sama kamu. Sudah alumninya sama, gak bisa. Kamu istrimu 1, saya 2. Wih, sampai urusan istri diatur. Nah, ini hati-hati sudah. Artinya hadirin, kalau sudah mulai muncul perselisihan-perselisihan, ini awal dari kelemahan umat Islam. Kalau mulai muncul perselisihan dan tidak dihadapi dengan berlapang dada, ini awal munculnya apa? Kegagalan dan kelemahan umat Islam. Kemudian, saya singkat saja. Antum nanti buka surah Al-Mu'minun ayat 52. Surat apa? Al-Mu'minun 52. Dan surat Al-Anbiya 92. Al-Mu'minun 52, Al-Anbiya 92. Ayatnya sama. Terakhirnya tok yang berbeda. Apa Allah katakan? Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan
setelah Allah menceritakan Nabi Musa, setelah Allah menceritakan Nabi Isa, setelah Allah menceritakan nabi-nabi yang lainnya, Allah tidak katakan ini umatnya Musa, ini umatnya Isa, ini umatnya Muhammad, ini umatnya Ibrahim, Sulaiman. Tidak. Setelah Allah menceritakan para nabi tadi, Allah katakan inna hadhihi ummatukum, ini semua umatnya Musa, umatnya Isa, umatnya Ibrahim, umatnya yang lain, ummatan wahidatan, adalah umat yang satu. Lalu apa Allah katakan? Wa ana rabbukum, dan aku Tuhan kalian. Artinya apa? Allah mengikat kita bukan siapa nabi kita, bukan. Tapi apa? Allah ikat kita dengan satu kalimat, wa ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Maka ingat di sini, selama kita memiliki Allah yang sama, maka Allah katakan ummatan wahidatan, umat kita satu, terikat dengan satu yang sama. Allah Tuhan kita, Tuhan yang sama. Wa ana rabbukum fa'budun wattaqun, sembahlah aku dan bertakwalah kepadaku. Nah sekarang ini perhatikan, saya sampaikan sedikit perlahan. Saya dalam beberapa tahun terakhir itu setiap bulan Ramadan di beberapa masjid membuat khataman tafsir surat Al-Hujurat. Bikin apa? Khataman tafsir surat Al-Hujurat. Ini penting, dan kalau Metro bisa, At-Taqwa bisa, bagus. Jadi selama Ramadan bikin kajian menjelang buka puasa, khataman tafsir surat Al-Hujurat. Ini penting sekali. Tujuannya apa? Supaya umat Islam ini ngerti kalau kita dengan yang lainnya itu bersaudara. Allah melarang su'udzon, Allah melarang tajassus. Tajassus itu apa? Cari kesalahannya orang, dilihat kelompok ini datangnya seperti ini, salahnya di mana? 3 menit lagi, sip. Kelompok ini salahnya di mana? Jadi mohon maaf ya, ini kita sampaikan saja, cuma kita perlu berhati-hati. Ada saat ini orang-orang yang datang ke majelis kita itu bukan untuk mencari kebaikannya, bukan. Tapi cari apa? Salahnya di mana? Kalau kita seperti itu, biarin. Kalau ada yang datang ke majelis kita seperti itu, biarkan. Tapi apa? Tunjukkan akhlak kita yang baik kepada dia. Wes terserah. Ente duduk di majelis kami mau dengerin ceramah, kamu duduk di majelis saya mau mencari kesalahan, kamu duduk di majelis saya mau memata-matai, kamu duduk di majelis saya mau merusak jamaah saya, silahkan. Tapi tetap kita berakhlak baik kepada mereka. Nah maka sekarang kita sampaikan sedikit sebelum kita jeda sholat isya. Antum nanti silakan buka surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 dan 10. Kalau 9 semuanya tahu. Apa itu? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Tapi jarang yang tahu. Ayat sebelumnya apa? Ayat ke-9-nya apa? Yang bisa jawab hadiah. Nah, ini hadiahnya ini. Ayat sebelumnya apa? Allah katakan begini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kalian lihat, kata Allah, dua kelompok orang beriman, apa yang mereka lakukan? Iqtatalu, saling memerangi. Ingat loh ya, ini permusuhan, perselisihan yang paling puncak. Perang sudah. Saya kepingin Anda mati, Anda kepingin saya mati, perang. Tapi lihat bahasanya Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ini memerangi yang ini dan ini memerangi yang ini. Allah katakan mereka berdua tetap kelompoknya orang beriman. Allah sampai seperti itu, perang saja itu Allah tidak menghilangkan makna iman. Lah kok kita sekarang gampang-gampangnya kafir ente, musyrik ente,
Nah, setelah ayat yang ke-9 Allah turunkan pada ayat yang ke-10. Apa yang ke-10? Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau yang perang Allah katakan dua-duanya beriman, maka Allah katakan kalau dua-duanya beriman, padahal orang beriman itu bersaudara. Apa Allah katakan? Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikan. Jadi begini, kalau kita lihat kelompok masjid satu sama masjid lain berselisih, satu begini satu begitu, antum jangan ikut salah satu di antara keduanya. Posisi antum di mana? Islah, di tengah dalam rangka mendamaikan. Nah, ini sekedar pembukaan saja. Nanti insya Allah kita lanjutkan bagaimana perselisihan-perselisihan yang ada dan bagaimana kita menyikapinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman sekalian, lepas Isya kita akan lanjutkan kembali kajian kita yang lebih menarik lagi. Dan insyaallah pastikan kita masih punya wudu, kalaupun batal kanan kiri kita tersedia untuk ambil air wudu. Demikian kita lanjut kembali lepas Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian Ustaz. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, seperti biasa ya. Momentum kemarin alhamdulillah kita telah mengirimkan daripada tim kita ke Palu dan kita sudah sumbangkan bantuan ke Palu senilai 31 juta sekian insyaallah. Kemudian ada momentum Tanggamus, kita juga telah mengirimkan bantuan alhamdulillah, dan insyaallah infak-infak yang terkumpul daripada setiap pengajian-pengajian kita dedikasikan untuk masjid-masjidnya Allah, kita dedikasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan, dan kami mengucapkan dari Komunitas Ocita Masjid qabiltu ma li hadalil barakah wa ni'mah, jazakumullahu khairan katsira atas infak-infak yang telah ibu bapak setorkan atau infakkan di jalan Allah. Demikian insyaallah Ustaz lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita ulang sedikit mengenai suratul Hujurat ayat 9 dan 10. Pada ayat yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mengenai puncak dari perselisihan yang ada, yaitu sampai pada taraf peperangan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Sekiranya dua kelompok dari orang beriman mereka saling memerangi. Kita tidak sampai perang, kita baru eker-ekeran kunut, ya kan? Kita baru rame masalah isbal, kita baru rame sekedar masalah jenggot, kita paling mengatakan fulan syubhat, fulan sunnah, paling gitu aja kan? Itu seakan-akan musuh. Padahal Allah katakan kalaupun sampai kalian saling memerangi, tidak mengeluarkan kalian dari kalimat iman. Maka Allah sampaikan pada ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya apabila kalian tidak keluar dari keimanan, maka kalian tetap bersaudara. Nah, maka sekarang ingat poinnya di sini. Antum sekalian, antun para laki-laki, antun para wanita, siapapun yang mendengarkan, kita ini bersaudara. Dan ini bukan kemauan ana, bukan kemauan antum, bukan kemauan dia, bukan kemauan si fulan. Tapi kita bersaudara kemauannya Allah. Kemauannya siapa? Allah. Kita bersaudara ditakdirkan oleh Allah. Maka jangan berusaha kemudian merusak. Jangan. Justru kalau ini kemauannya Allah, maka kita lakukan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang lihat hadisnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudaraan dengan muslim yang lain. Sudah, tidak usah cari perbedaannya. Ketika antum muslim, orang lain mengaku muslim, maka antum sama dia yang mengaku muslim bersaudara. Maka Rasul katakan, la yadhlimuhu, tidak boleh zalim. Tidak boleh apa? Zalim. Dan kita ini yang paling berat, zalim secara perasaan. Kadang-kadang tangan tidak berani mukul, tidak, khawatir nanti di akhirat sama Allah dituntut. Lisan keren, tidak berani ghibah, tidak berani ghibah. Oh, ini ustadznya nggak asik, ini masjidnya bukan sunnah, ini pengajiannya dalilnya kurang sahih, ngomongin nggak berani. Aman berarti, tapi ternyata zalim dari dalam hati. Apa zalim dalam hati? Ngelihat orang lain lisannya nggak ngomong, tangannya nggak bergerak, tapi hatinya meremehkan. Pernah apa enggak? Hatinya memandang remeh orang lain. Orang masuk ke rumah, dilihat mulai ujung atas kepala sampai ujung bawah kaki. Jidatnya hitam bagus, tapi jenggot habis. Wah, jidat hitam bagus, jenggot panjang bagus, turun lagi, celananya neraka, ya Allah. Nah, ini sudah, tidak boleh zalim. Yang lapang dadanya dibuka, biar orang Islam itu senang sama antum, biar antum menyenangkan untuk orang Islam. La yadhlimu, tidak boleh zalim. Hadis yang kedua dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu untuk mukmin yang lain seperti bangunan. Ada tiang pancang, ada pondasi, ada genteng, ada jendela, ada pintu. Artinya apa? Kita orang mukmin ini saling melengkapi. Ayo, kamu komunitas Ayo Cinta Masjid, masukin jamaah ke masjid. Kami yang bagian ceramah, kami yang nyeramain. Nanti lagi yang lain, ini datang ke tempat-tempat yang di sana tempat yang kurang baik. Ayo, tugas kamu di sana. Tugas kami merapikan akidah. Tugas kalian menyempurnakan fikih ibadah. Tugas yang lainnya lagi secara mal, secara apa? Keuangan, ekonomi. Ayo kita saling apa? Menguatkan. Yang ada sekarang saling melemahkan. Satu melemahkan yang sana melemahkan yang satunya. Padahal Rasul katakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin itu saling menguatkan sebagaimana bangunan. Nah, sekarang hadirin, poin yang kedua. Ingat, poin yang pertama, apapun yang terjadi kita saudaraan. Masukin itu. Sudah. Antum ngelihat orang mau keras model apa? Saudara antum kalau dia muslim. Antum mau ngelihat orang maksiat model apa? Selama dia muslim, saudara antum. Antum mau ngelihat orang muslim yang lisannya kasar seperti apapun, kalau dia masih muslim, saudara antum. Mau lihat masjid, mau sholatnya subuh pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, yang satu setelah sholat wiridnya keras, yang satu wiridnya pelan, yang satu salaman kanan kiri, yang satu tidak pakai salaman kanan kiri. Selama dia Islam, saudara. Sudah, mau apa? Saudara. Dan orang bersaudara itu ada kewajibannya. Nah, sekarang poin yang kedua, hukuk al-ukhuwah, hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan
antar orang yang bersaudara. Nomor satu, dalam hadis Muslim Rasul bersabda, haqqul muslim ala muslim khams. Hak orang Islam yang wajib ditunaikan. Ingat loh ya, hukumnya apa? Wajib. Wajib antum berikan kepada muslim yang lain. Bukan antum, ya ana juga sama ya. Ana wajib, antum wajib. Wajib kita tunaikan untuk orang Islam. Tujuannya apa? Untuk supaya Allah merekatkan hubungan kita. Sampai seperti itu diatur sama Allah. Nomor satu, raddus salam. Kalau dia mengucapkan salam, bagaimana? Balas salamnya. Dan ini cara merekatkan ukhuwah nomor satu. Rasul katakan apa? Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman. Sekarang yang kedua, walan tu'minu hatta tahabbu. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Subhanallah, lihat ini, ana sama antum ini cinta, itu kesempurnaan iman. Bukan sekedar basa-basi, Masya Allah akhi, ana suka sama antum, bagaimana kabarnya, uhibbukum fillah. La, bukan basa-basi ini. Ini kita pertaruhkan kesempurnaan iman kita. Tidak masuk surga sampai beriman. Tidak sempurna iman sampai kalian bisa saling mencintai. Coba kurang apa? Tidak sempurna kalau tidak cinta sama orang Islam. Tidak cinta saja, tidak sempurna. Apalagi sampai benci. Ngelihat orang Islam, iya sih kamu Islam ya, tapi tidak sekelompok sama saya. Wah, setan masuk sini, das. Iya sih kamu Islam ya, tapi kamu tidak mau ngaji ke ustadz saya. Masuk lagi setan kedua, das, masuk lagi. Iya sih kamu Islam ya, tapi kamu kalau malam Jumat suka baca Yasin ya. Masuk setan yang ketiga, das, masuk lagi. Padahal dia Muslim. Sampai benci, hati-hati. Hati-hati betul. Kemudian Rasul katakan, ala adullukum ala syai'in. Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Idza fa'altum, apabila kalian lakukan, tahabbaitum, kalian akan saling mencintai. Kalau kita lakukan, otomatis Anda dengan yang lain akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salam bainikum. Sebarkan salam. Ketemu, assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti. Sampaikan salam. Jawabnya yang enak, sumringah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat antum? Menyenangkan. Itu hati kebuka hadirin. Dibongkar, talinya itu kebongkar. Jangan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, panas mentolo ini. Jangan, orang salam ini. Maka Rasul katakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan meremehkan kebaikan. Jangan meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, walaupun sekedar kalau ketemu saudaramu kamu pasang muka yang ceria. Alhamdulillah, lama tidak ketemu, kangen ana sama antum. Ya apa kabar antum? Kepikiran ana. Itu nomor satu. Haknya orang Islam apa? Raddus salam, menjawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, ayadatul marid. Kalau ada yang sakit, dikunjungi. Ya apa ini? Caranya Islam ngatur ukhuwah ini. Jangan sak kelompok tok. Ini, wah bukan kelompok saya, sakit biarin. Jangan ustadznya tok. Kadang-kadang kalau ustadz yang sakit, wih masya Allah pak, makanan itu sampai numpuk-numpuk. Tapi kalau yang sakit tukang parkir,
Sampai mau mati pura-pura tidak denger. Loh sakit, ente gak ngomong-ngomong sih kalau sakit. Loh ya apa orang sakit suruh ngomong ya. Nah ini mengunjungi orang yang sakit. Yang ketiga, dan ingat ada keutamaan besar ya. Saya panjangin ya. Ada keutamaan besar mengunjungi orang sakit. Dalam hadis yang sahih Rasul katakan apa? Barang siapa menjenguk saudara yang sakit di waktu pagi, Allah kirimkan untuk orang itu 70.000 malaikat yang mendoakan dan menjaganya sampai sore. Kalau orang mengunjungi saudara sakit di waktu sore, Allah kirimkan untuknya 70.000 malaikat yang mendoakan dan menjaganya sampai pagi. Enak kalau jadi perawat. Wih, dokter, perawat, apa lagi? Dokter, perawat, yang semisal dengan itulah. Diniati ibadah, antum dijaga 70.000 malaikat. Pagi, siang, sore, malam tidak berhenti. Hak yang ketiga, ittiba'il janaiz, mengantarkan jenazah. Ada saudaranya meninggal, datang, sholatkan, antarkan jenazahnya. Dan semua ini keutamaannya besar. Rasul katakan barang siapa mensolati jenazah sampai menguburkannya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Pahala berapa? 2 qirot. Kalau dia cuma mensolatkan tidak memakamkan, atau cuma ikut memakamkan tidak mensolatkan, dia mendapatkan 1 qirot. Para sahabat tanya Rasul, apa itu qirot? Rasul katakan sebesar gunung. Ada orang meninggal, datang, sholatin, anterin, pahalanya besar. Dan ini kewajiban. Yang keempat, ijabatud da'wah. Kalau diundang, kalau diapain? Diundang. Apa kewajiban kita? Hadir. Tidak boleh tidak hadir tanpa uzur. Kita kan begini, akhi nanti malam datang ya, insya Allah. Insya Allahnya orang sekarang itu tidak datang. Datang ya, insya Allah tidak datang sudah. Ini salah, tidak boleh begitu ya. Kalau diundang datang. Karena apa? Menyenangkan. Antum silakan buka kitab Syama'il Al-Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi. Rasul itu tidak pernah nolak undangan, walaupun di undangan itu yang disuguhkan makanan yang sangat-sangat remeh. Rasul tidak pernah nolak undangannya. Menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Yang kelima, tashmitil atis. Kalau ada orang bersin, antum ucapkan apa? Nah, kalau orang bersin, psst. Orangnya mengucapkan alhamdulillah, antum jawab bagaimana? Yarhamukallah. Lalu nanti dia jawab lagi. Apa jawabannya? Yarhamukallah. Kemudian kita jawab apa? Oh, masih hafal ya. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ada lucu ini. Ada orang bersin, psst. Temennya sebelahnya diem. Gini dia. Kita kan kaget. Kenapa tidak bilang yarhamukallah? Dia tidak ngomong alhamdulillah Ustadz. Loh, jangan gituin. Ini ditunggu, ingetin. Akhi, kalau bersin, antum sunnahnya ucapkan alhamdulillah. Nanti ana bales, ana doain buat antum. Dan dalam riwayat yang lain ada yang keenam. Yang keenam apa? Antan sahahu idastan sahak. Engkau memberi nasihat kalau dia minta nasihat. Secara umum hak kita dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Secara umum berapa? 4. Nomor 1, hak secara hati. Nomor 2, secara lisan. Nomor 3, secara harta. Nomor 4, secara fisik. Hati apa? Saya singkat ya. Hati saling mencintai, tidak boleh suudzon, kemudian bahagia dengan kebahagiaan orang lain,
sedih dengan kesedihan orang lain. Kemudian rahabatus sadr, lapang dada. Ini secara hati. Yang kedua, secara lisan. Apa itu? Ucapkan salam kalau ketemu. Nomor dua, mendoakan kalau berjauhan. Nomor tiga, kalau dia bersin ucapkan alhamdulillah. Nomor empat, menasehati. Sekarang yang ketiga, hak secara harta. Ada sodakoh. Nah ini saya kasih dikit sodakoh ini ya, dengerin. Saya sampaikan ke teman-teman saya, terutama teman-teman deket. Dan antum di sini, anak anggap teman deket anak. Saya sampaikan ke teman-teman, kalau ngasih temennya, ini ambil duit ya, dilipat ini, mau dikasihin ke temannya, tolong bahasanya jangan sodakoh. Akhi, sodakoh buat antum. Wih, mohon maaf loh ya, bahasa sodakoh itu untuk orang yang nerima itu kurang enak. Coba diganti, akhi, hadiah buat antum. Enak mana? Untuk yang nerima itu enak sodakoh atau enak hadiah? Kasih hadiah. Maka Rasul katakan, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Bukan saling memberi sodakoh, bukan. Tahaddu, salinglah kalian memberi hadiah. Kemudian it'amut ta'am, ngajak makan. Kemudian yang keempat, menutupi utang. Menutupi apa? Utang. Teman kita punya utang, misalkan utangnya dia 2 juta. Ayo kita teman-temannya ini urunan. Apa urunan itu? Patungan ya. Patungan, ayo kamu berapa? Kamu 500.000, kamu 200, kamu 100. Tutup utangnya dia. Itu haknya dia, kewajiban kita. Yang terakhir, hak secara fisik. Apa itu? Tidak boleh menyakiti. Menolongnya ketika dia perlu pertolongan. Dan apabila dia tertawan, ketika perang tertawan, maka cara kita ikhtiar untuk membebaskan. Nah sekarang kita masuk ke materi. Itu tadi pembukaannya ya. Sekarang kita masuk ke materi. Perbedaan. Poin yang ketiga, sunnatullah fil ikhtilaf. Beda pendapat itu sunnatullah. Itu apa? Sunnatullah. Tak kasih dalilnya. Kan biasa gitu ya. Apa dalilnya? Tak kasih dalilnya. Dan kita ambilkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nomor 1, antum buka surat Hud. Surat apa? Hud. Ayat 117, 118, 119, 117, 118, 119, 3, 17, 18 dan 19. Apa Allah berfirman? Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidatan. Sekiranya Allah berkehendak, Allah jadikan manusia ini semuanya satu. Perhatikan sekarang. Walau, sekiranya Allah berkehendak, Allah jadikan manusia ini bagaimana? Satu. Islam semua, ahlu sunnah semua, podo, sama semua. Tapi ternyata bukan itu yang diinginkan Allah. Nah maka kalau antum ngotot, tidak boleh beda pendapat, tidak boleh tidak sama dengan saya, harus sama dengan kelompok saya. Ini mengingkari kehendaknya Allah. Berani? Berani mengingkari kehendaknya Allah? Tidak berani. Apa Allah katakan pada ayat yang ke-118? Wala yazaluna mukhtalifin. Dan mereka, kata Allah, yaitu manusia, akan Allah jadikan senantiasa berselisih, tidak sama. Allah jadikan berselisih. Ayat 17
117 Allah katakan kalau Allah mau kalian sama Allah dijadikan umat yang satu. Tapi ternyata Allah katakan apa? Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi Allah takdirkan kalian senantiasa berselisih. Ayat berikutnya 119. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang oleh Allah dirahmati. Dirahmati artinya apa? Dia mengerti perbedaan ini merupakan sunnatullah, maka dia memahami adanya perbedaan. Dia tidak maksa orang lain untuk semisal dengan dia. Dia tidak memaksa orang lain untuk serupa dengan dia. Dia tidak memaksa orang lain untuk sejalan dengannya. Karena sunnatullah. Ini ayat yang pertama. Artinya perbedaan pendapat merupakan apa? Sunnatullah. Maka kalau mau mengingkari, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Yang kita bisa apa? Menyikapi. Yang kita bisa apa? Menyikapi. Bagaimana sikap kita? Itu nanti. Yang kedua, buka surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Ayat berapa? 22. Ar-Rum 22. Ini lebih keren lagi nih. Maka saya di Kediri kajiannya tafsir. Karena apa? Kalau Al-Quran itu kita bongkar, insya Allah kita mendapatkan makna-makna yang sangat indah. Ar-Rum 22. Allah katakan apa? Justru perbedaan yang ada ini tanda kekuasaannya Allah. Ya apa? Allah kan kepingin menampakkan kekuasaan, ditampakkan kekuasaannya, ditampakkan bahwa Allah itu maha segalanya, ditampakkan bahwa Allah itu maha kuasa. Caranya Allah bagaimana? Dengan adanya perbedaan. Dengan adanya apa? Perbedaan. Kalau orang pikir pendek, apa? Kok perbedaan menunjukkan kekuasaan Allah? Allah katakan apa? Lil alimin, khusus untuk orang yang ngerti. Kalau tidak ngerti, mohon maaf ya. Mohon maaf. Maka saya senantiasa ucapkan, saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Tapi saya tidak bertanggung jawab kalau Anda yang salah faham. Bukan tanggung jawab saya itu. Kalau Anda yang salah faham, saya diserang. Loh, saya sampaikan apa adanya. Kalau salah faham bukan urusan saya. Nah, maka Allah katakan di sini untuk orang yang mengerti. Artinya kalau tidak ngerti ya sudah, biarin. Sekarang kita baca ayatnya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Khalqus samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau ini aman. Semua orang tahu kan? Langit, bumi, ciptaannya siapa? Allah. Tidak akan ada langit, tidak akan ada bumi kalau tidak diciptakan oleh, gampang, sudah paham. Anak saya TK paham ini. Ya kan? Yang kedua ini roto aneh ini. Apa itu? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan langit dan bumi. Berikutnya, wakhtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasa kalian. Nah, Lampung bahasa daerahnya ada? Ada. Bukan bahasa Jawa, bukan. Madura ada bahasa daerah. Jawa ada bahasa daerah. Sunda bahasa daerah. Arab ada bahasanya. Inggris ada bahasanya. Afrika ada bahasanya. Perbedaan-perbedaan bahasa itu menunjukkan kekuasaannya Allah. Sekarang saya mau tanya sekarang. Yang pertama kali mengajarkan bahasa siapa? Coba. Kalau bahasa Al-Quran jelas. Bahasanya siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya, bahasa Indonesia ini loh, penemunya siapa? Coba. Ahli sejarah. Bahasa Indonesia penemunya siapa? Setelah Indonesia, keluar lagi Jawa. Tambah keren lagi. Siapa penemu bahasa Jawa? Setelah Jawa, Madura lagi. Siapa penemunya? Artinya munculnya bahasa-bahasa yang berbeda
itu tidak bisa masuk ke